Halo semuanya, nama saya Pamela Angelika Jaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan selama masa pandemi ini. Pada situasi pandemi seperti ini, hal yang paling utama yang harus kita jaga adalah kebersihan. Kita bisa mulai menjaga kebersihan, yaitu dengan cara kita menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kita, yaitu rumah. Nah, kalian bisa mulai menjaga kebersihan di lingkungan rumah kalian, misalnya dengan cara menyapu. Nah, di sini saya sedang menyapu ruang tamu di rumah saya. Saya menyapu sudut demi sudut agar rumah saya menjadi bersih. Nah, dengan kita menyapu ruangan yang ada di setiap rumah kita, berarti kita sudah menjaga kebersihan di lingkungan rumah kita. Nah, setelah kita selesai menyapu, kita jadikan satu, lalu kita buang ke dalam sampah ya. Nah, kegiatan selanjutnya kita juga bisa loh membersihkan perabotan-perabotan yang ada di rumah kita. Nah, di sini saya sedang membersihkan meja yang ada di ruang tamu saya. Saya membersihkannya sudut demi sudut agar tidak ada debu di meja ini, sehingga rumah kita dan lingkungan rumah kita tetap bersih. Tidak hanya membersihkan meja, kalian juga bisa membersihkan perabotan lain yang ada di rumah kalian ya. Kegiatan lain yang bisa kita lakukan adalah kita bisa membersihkan sampah-sampah yang ada di rumah kita. Nah, di sini saya sedang membersihkan sampah-sampah yang ada di meja. Sehingga setelah saya bersihkan, meja ini jadi terlihat rapi dan bersih kan? Jadi kita tidak melihat sampah-sampah yang berserakan lagi dan rumah kita juga bisa terlihat rapi loh. Setelah itu, kita bisa mengikat kresek lalu membuangnya ke dalam sampah. Nah, setelah kalian membersihkan sampah tadi, jangan lupa untuk mencuci tangan kalian hingga bersih ya. Di sini saya mencuci tangan saya menggunakan sabun hingga permukaan tangan saya bersih semuanya. Dengan ini, kita dapat melakukan kegiatan efektif di rumah selama masa pandemi. Sekian video dari saya, semoga membantu kalian semua ya. Hai Krisanis, nama saya Mira Novita Irawan. Kali ini saya akan menceritakan kegiatan-kegiatan produktif saya di masa pandemi ini. Halo Krisanis, salah satu kegiatan produktif yang saya lakukan adalah membuat kue. Mau cerita sedikit nih, sebelum masa pandemi ini saya tidak bisa membuat kue. Nah, setelah terjadi pandemi ini, saya mulai belajar membuat kue. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan membuat kue brownies. Nah, sekarang masukkan telurnya terlebih dahulu dengan gulanya. Lalu nyalakan mixernya. Nah, sekarang masukkan dark coklat, margarin, dan vanilinya. Lalu masukkan bubuk coklat dan tepung. Nah, setelah dimixer akan jadi seperti ini. Nah, sekarang masukkan adonan ke dalam loyang. Nah, sekarang saatnya memberi topping. Setelah memberi topping, sekarang saatnya memasukkan adonan ke dalam oven yang telah dipanaskan. Lalu tunggu kue hingga matang. Nah, jika kue telah matang, keluarkan kue dari oven. Saat mengeluarkan kue dari oven, jangan lupa menggunakan serpet atau sarung tangan tahan panas ya, Krisanis. Nah, ini jadinya. Kue brownies siap disantap. Jadi Krisanis, nilai-nilai inspiratif yang saya dapat pada masa pandemi ini adalah dulu saya tidak bisa membuat kue, sekarang saya bisa membuat kue. Nah, ini juga bisa jadi peluang bisnis buat kalian loh. Selamat melakukan kegiatan produktif teman-teman. Terima kasih.
Di saat seperti ini, kita harus sama-sama bangkit. Kita tidak boleh bermalas-malasan. Yuk lakukan kegiatan yang produktif, Krisanis. Halo Krisanis, nama saya Gabriel Anugrah Krisna. Saya biasa dipanggil Krisna. Pada kesempatan kali ini saya mau bercerita tentang kegiatan saya ketika pandemi COVID-19 ini. Nah, selama 7 bulan belakangan ini saya kembali bermain alat musik yang sudah lama tidak saya mainkan, yaitu sopran saksofon. Nah, biasanya saya memakai tenor saksofon yang ada di belakang saya ini. Nah, kalau misalnya kita lihat sopran saksofon ini, pasti kita taunya pemain saksofon sopran di dunia yang hebat adalah Kenny G. Nah, apa sih bedanya saksofon sopran ini dengan saksofon tenor yang ada di belakang? Nah, perbedaannya sendiri itu ada di jangkauan nada. Nah, jangkauan nada dari sopran ini lebih tinggi daripada jangkauan nada tenor. Jika jangkauan nada dari sopran itu seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu coba kita dengar jangkauan nada dari tenor. Nah, sudah tahu kan sekarang bedanya dari saksofon tenor ini dengan saksofon sopran yang tadi. Nah, selain itu, saya juga mempelajari tentang yang namanya blues scale minor. Nah, blues scale minor ini terdiri dari 6 nada. Nah, contohnya seperti ini. Nah, itu adalah blues scale minor. Nah, bagaimana sih cara pengaplikasiannya? Pengaplikasiannya bisa kita gunakan backing track yang ada di YouTube. Contohnya seperti ini. Itu adalah contoh pengaplikasian dari blues scale minor. Nah, nilai-nilai yang saya dapatkan adalah saya kembali mencoba pengalaman baru. Nah, ketika kita sudah lama tidak memainkan saksofon ini, berbeda dengan alat musik lain. Kita harus kembali dari nol lagi. Kita harus belajar tone lagi. Kita harus belajar yang namanya tiupannya lagi. Karena tiupan dari sopran dan tenor itu tentu berbeda karena jangkauan nadanya tadi berbeda. Nah, jadi nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari yang diaplikasikan adalah kita ketika mau memulai sesuatu lagi itu pasti dari bawah lagi. Kita nggak bisa karena kita sudah mulai dulu dan kita berhenti, kita tinggal melanjutkan. Tidak seperti itu, tapi kita harus mengulang lagi dari awal. Sekian dari saya, terima kasih. Halo Kristanis, salam entrepreneur, salam sehat.
Jumpa lagi bersama saya Matius Ramadita Werwin. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi kisah inspirasi di tengah pandemi tentang bisnis. Mungkin beberapa dari kalian merasakan kerugian yang amat sangat besar di masa pandemi ini. Hal tersebut yang juga saya rasakan pada bisnis kafe yang saya miliki. Namun, apakah situasi ini membuat saya akan cepat menyerah? Jawabannya tentu tidak. Karena jiwa entrepreneur adalah jiwa yang pantang menyerah. Di masa pandemi ini, saya memulai bisnis kecil-kecilan saya yang baru, yang bernama Dapur Bundar. Di Dapur Bundar ini, saya menjual roti, kue kering, dan makanan-makanan frozen. Apa bedanya bisnis ini dengan bisnis sebelumnya? Bedanya di bisnis ini, saya mengandalkan media sosial seperti Line, WA, Instagram sebagai sarana media promosi. Dan para pembeli yang ingin membeli harus memesan dahulu jauh-jauh hari untuk bisa menikmati makanan yang akan dibelinya. Dan puji Tuhan, bisnis kecil-kecilan saya ini mendapatkan keuntungan yang sangat lumayan besar. Meskipun tidak sebesar bisnis kafe yang saya miliki sebelumnya. Nilai-nilai yang dapat dipetik di sini adalah kecepatan dalam mengambil keputusan dan melihat celah-celah peluang di setiap situasi dan semangat pantang menyerah yang perlu dikembangkan dan selalu berinovasi mengikuti perkembangan zaman yang ada. Sekian dari saya, Matius Rama. Salam entrepreneur.